Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ada beberapa hal yang akan kita dalami sembari kita menanti untuk proses sidang PK atau peninjauan kembali untuk 6 terpidana yang sudah diajukan. Sementara untuk Sudirman yang sudah diketahui keberadaannya saat ini berada di Lapas Bancai Bandung. Sampai saat ini tim kuasa hukumnya yang ditunjuk oleh Polda Jawa Barat masih belum mengajukan pendaftaran untuk peninjauan kembali. Langkah yang cukup unik karena kalau ke-6 terpidana lainnya mengajukan PK, harusnya sih juga Sudirman mengajukan PK. Tapi ini adalah bagian dari strategi yang akan kita ketahui cepat atau lambat nanti. Keadaan Sudirman saat ini itu sangatlah tertekan dengan kondisi badannya juga tidak fit. Dikatakan dari pihak keluarga yang telah menjenguk dia bahwa bagian punggungnya itu sakit kalau duduknya lama ataupun juga terlentang lama, itu sangat menyakitkan. Dugaannya adalah karena pernah dulu dia ditembak dengan seperti peluru karet yang efeknya sampai sekarang. Mudah-mudahan dari pihak lapas bisa memberikan bantuan ya, terutama untuk kesehatan, dan aku yakin sudah mulai banyak yang mau ngebantu Sudirman untuk menghadirkan bantuan tersebut, terutama untuk masalah kesehatan fisiknya. Dan hari ini juga kita ketahui dari tayangannya Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa dirinya ini juga dilaporkan oleh Aep dengan pasal atau laporan terkait penculikan bapaknya. Apakah ini benar? Kalau kita lihat dari rekamannya Kang Deddy di YouTube-nya juga kan tidak ngelihat bahwa bapaknya itu ngerasa diculik, justru bapaknya tinggal di tempatnya Kang Deddy, mendapatkan perlakuan yang sangat baik, bahkan juga ditanya beberapa kali di videonya bahwa memang dia itu memilih tinggal di sana lebih nyaman, toh juga ada pekerjaan di sana. Ini ada sesuatu hal yang sepertinya Kang Deddy terus dilaporkan, apa yang tidak kita ketahui di publik. Adakah sesuatu hal yang selama ini sedang disembunyikan? Sama seperti keterangan Edwin Partogi, kuasa hukum Saka Tatal, akhirnya juga menemukan suatu hal yang dugaannya disembunyikan pada 8 tahun lalu terkait dengan ekstraksi handphone dari miliknya Vina dan juga keempat tersangka lainnya. Akhirnya kan begini ya, kalau menurut Edwin Partogi, dia ini kan menemukan kata-kata Widi itu baru ngerti pada saat dia melihat wawancara dari Widi dan juga Mega. Pada saat dia menemukan kata Widi, dia pahami lebih dalam dan ternyata memang betul keterangan Widi yang dia bilang bahwa jam 10 malam lebih itu sudah ada masih ada komunikasi dengan Vina, baik itu lewat SMS dan juga telepon. Bahkan Widi ngaku juga ditelepon dan di SMS Vina untuk diajak keluar. Statement tersebut disampaikan oleh Widi dan Mega sebelum temuan dari Edwin Partogi yang berasal dari berkas-berkas P19 atau berkas yang belum lengkap dari sidang 8 tahun lalu. Ini pun juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Apakah benar statement dari Edwin Partogi bahwa saat vonis di tahun 2017 ya, di tanggal 26 Mei, 7 orang itu divonis seumur hidup dan 1 orang divonisnya 8 tahun 3 bulan. Itu kan penjara yang vonisnya cukup unik karena berkas yang didapatkan yang ada saat itu adalah berkas yang baru P19 yang artinya belum lengkap, tapi sudah divonis. Tapi ini dibantah dari Pitra Romadoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, bahwa hakim itu sudah memeriksa semuanya kok. Misalnya terkait juga dengan SMS ekstrasi tersebut. Sudah dianggap bahwa kenapa alat bukti atau barang bukti tersebut tidak didalami, karena dinilainya ada yang tidak sesuai dengan data-data dan juga fakta-fakta 8 tahun lalu. Tetapi Pitra tidak bisa menunjukkan apa yang tidak sesuai, tetapi dia berusaha membuat narasi bukan bagian dari hasil sidang atau keputusan di 8 tahun lalu. Dugaannya Pitra Romadoni adalah apakah betul ekstrasi itu berasal dari handphonenya Vina? Harus jelas dong, ada jejak digital forensik terlebih dahulu. Padahal ini sudah dibantah ya dengan Roy Suryo yang merupakan juga termasuk ahli digital ya, bahwa untuk memeriksa sebuah data ekstrasi tersebut apakah itu valid atau tidak harus menggunakan dari handphone yang bersangkutan, karena kan ini ekstrasi ya, yang merupakan data-data kumpulan SMS-nya Vina, percakapan, telepon juga termasuk,
3 bulan terakhir sampai di hari kejadian tanggal 26 Agustus 2016 yang sumbernya ini berasal dari provider atau telepon operator yang saat itu dipakai Vina. 3 bulan sebelumnya itu sudah ada percakapannya. Dalam keterangannya Roy Suryo bilang bahwa biasanya itu kan ada satu hal yang unik dari data-data ini. Semuanya ada, kayak misalnya nomor telepon, jamnya UTC ya, ditambah 7 jam gitu dari waktu yang tertulis. Terus juga ada pengirimnya, nomornya, tapi ada juga emailnya dan macam-macam itu lengkap. Tapi menurut Roy Suryo, ada satu hal yang tidak dia lihat dalam data-data yang sudah beredar saat ini adalah lokasi BTS-nya. Maksudnya gimana? Ini kan ada lokasi penerima dan pengirim ya. BTS itu ya yang paling terdekat. Misalnya kalau si Vina memang dia ada di sekitar area TKP atau area mana, harusnya pada saat dia mengirimkan pesan tersebut ada data lokasi BTS terdekatnya, servernya di mana. Begitupun juga Widi dan juga Mega pada saat mereka mengirimkan pesan, itu juga sama. Mereka akan kelihatan data lokasi pengirimnya dari mana BTS-nya. Tapi sayangnya dalam data ini Roy Suryo mengatakan tidak melihat bagian tersebut. Apakah ini bagian yang mungkin tidak detail pada saat tim yang melakukan pengecekan data-data, minta data-datanya ke provider saat itu, ataukah dugaannya sengaja dihilangkan? Ini juga menjadi salah satu hal yang masih dipertanyakan. Yakin nggak itu nomor teleponnya Vina? Kata dari Pitra, saya sudah melakukan pengecekan gitu. Ini sudah dikatakan ya sebenarnya ngeceknya salah satunya menurut aku adalah menggunakan get contact. Nomor HP yang ada dalam catatan tersebut itu bukan atas nama Vina, tapi atas nama Rizky AWK. Ya, kalau cuma berdasarkan data get contact, bagi aku tidak reliable, apalagi cuma sekedar nama. Kita kan bisa ngerubah nama-nama orang, misalnya aku lagi sebel nih sama seseorang, aku tulis nomor handphone dia di HP-ku menggunakan kata-kata monyet gitu. Itu bisa aja kan, padahal namanya misalnya Rizky gitu, aku ganti monyet, itu kan bisa juga. Jadi menurut aku ini tidak reliable gitu. Terus saya tantang mereka untuk buktikan bahwa itu adalah nomornya Vina. Tapi kata Fitra, kalau nomornya Mega itu benar, kami sudah mengecek itu adalah nomornya Mega. Aneh banget ya, karena percakapannya itu menurut aku juga menjadi bagian penting. Apa yang dikatakan oleh SMS yang ada di HP-nya Vina itu sudah disampaikan oleh Mega dan juga Widi sebelum mereka mengetahui adanya data yang disampaikan dari Edwin Partogi. Bahkan pada saat dia membaca, Pitra, ada bagian dari percakapan itu juga ada pertanyaan kan, si HP yang miliknya Vina, klaim dari Edwin Partogi, Vina itu menulis ini siapa gitu. Nah, ada chat yang ini siapa, katanya itu mengindikasikan bahwa bisa aja ini orang nggak jelas, nggak kenal, makanya ini nggak bisa jadi patokan. Tetapi kalau menurut keterangan Widi dan Mega, hasil interpretasiku menurutku adalah itu adalah karena si Vina itu mau tanya yang lagi ngechat dia itu siapa, apakah Widi atau Mega. Karena kan percakapannya percakapan khas anak muda, santai, relax, nanya kapan kamu pulang, jangan lupa bawa makanan, bahkan berhubungan dengan kata-kata yang kesannya kasar, tapi itu adalah ya hal yang wajar bagi anak remaja seusia tersebut, bercandaan dengan kata-kata itu. Tapi itu dikatakan bahwa ini nggak bisa dijadikan patokan. Menurut aku sih itu nggak reliable ya. Kalau Pitra Romadoni mengatakan bahwa poin-poin percakapannya nggak pas, kok menurut aku nggak pas. Karena apa? Dulu aja waktu berdebat dengan Widi dan juga Mega, Pitra mempertanyakan terkait siapa itu Ira gitu ya, siapa itu Teh Ayu gitu. Karena kan you know ya, Ira itu kan dalam bahasa daerah artinya adalah ya kamu ya. Terus Teh Ayu itu maksudnya ayo Teh Ayu gitu, mari gitu loh, ayo dong gitu kurang lebih. Terus juga ini siapa? Ini kan ini siapa juga kan rentetan SMS-nya itu dalam waktu yang berdekatan, dan pengen tanya sebenarnya yang lagi ngomong sama si Vina ini siapa, Widi atau Mega? Karena kan Mega juga ngaku ya bahwa dia juga chatting dan ngomong sama Vina itu menggunakan HP-nya Widi karena dia nggak ada pulsa. Ini juga sudah aku cek, ini disampaikan sebelum ada statement dari Edwin Partogi yang menunjukkan ekstraksi handphone tersebut. Itu adalah handphonenya Vina ya.
Terus juga bukti ini memang sengaja tidak dimaksudkan sebagai alat bukti karena memang nggak sesuai dengan cerita yang dibangun. Edwin Partogi yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal juga sudah memahami kenapa ini tidak dimunculkan pada persidangan 8 tahun lalu, ya karena memang rangkaiannya bertolak belakang gitu. Padahal kalau kita lihat dari rentetan ya hal-hal yang merujuk ke alat bukti ini sangat kuat sekali loh. Ini bisa melemahkan. Ya kita tahu ya, ada salah satu penasihat Kapolri juga mengatakan bahwa oh saya paham sekarang kenapa kok bisa diberikan hukuman yang sebegitu maksimalnya untuk para terdakwa saat itu. Ya karena tidak ada yang meringankan lagi, bahkan hal yang bisa meringankan misalnya alat komunikasi milik 4 tersangka dan juga 4 terdakwa dan juga Vina itu pun tidak dimunculkan. Kalau itu dimunculkan dalam persidangan pasti akan ada keraguan loh. Masa sih mau melakukan hal seperti itu ya ke Vina, terus juga rencana yang katanya mau menghabisi Vina dan Eki, tapi di 4 handphone miliknya 4 terdakwa saat itu tidak ditemukan rencana mereka untuk ketemu di mana begitu. Apalagi untuk koordinasi. Ada katanya berapa? 11 orang para pelakunya. Kita mau ketemu sama 1 orang aja, 2 orang aja. Kita aja ada komunikasi. Ayo dong kita melakukan A, B, C, dan D. At least kalau tidak ada di SMS, paling nggak ada nomor telepon keluar. Tapi kan menurut Edwin Partogi dari 4 SMS dan juga telepon yang dicek dari hasil ekstraksi keempat terdakwa saat itu tidak ditemukan hal yang relevan dengan kejadian Vina dan juga Eki. Yang ditemukan itu lebih banyak adalah terkait dengan keromantisan antara sepasang kekasih. Kamu udah makan belum? Aku sayang kamu, kangen, hal-hal yang seperti itu. Jadi jujur ini sudah semakin merujuk bahwa ada sesuatu hal yang ditutupi dari kasus ini, entah apakah ini sengaja dibuat mencari kambing hitamnya, ataukah memang sebenarnya tidak ada peristiwa yang divonis 8 tahun lalu seperti keterangan dan keyakinan dari ya Ibu Titin ya bahwa ini adalah laka lantas tunggal. Dan Widi dan Mega menurut aku kita harus memberikan kayak ya kekuatan mental agar mereka tetap diberikan kejernihan dalam berpikir, dalam menyampaikan keterangan-keterangannya. Karena dalam sidang untuk PK nanti ke-6 terpidana, keterangan Widi dan Mega kemudian juga dengan hasil ekstrasi ini adalah bagian yang menurut aku akan mematahkan semua rangkaian cerita 8 tahun lalu. Otomatis banyak hal yang terbantahkan dengan adanya 2 alat bukti ini. Secara hukum ini sudah kategorinya fakta, karena untuk menentukan fakta dalam dunia hukum itu dibutuhkan 2 alat bukti. Ada keterangan saksi Vina dan Widi dan juga Mega, plus juga dengan keterangan ahli ya dari ekstrasi SMS-nya Vina. So ini sudah semakin menuju ke titik akhir sih teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya, namanya hukum gitu. Sekarang juga kita sedang menantikan hasil sidang PK-nya Saka Tatal. Apakah akhir Agustus 2024 ini sudah ada keputusannya, ataukah mungkin di awal nanti bulan depan? I don't know. Mudah-mudahan yang terbaik dan yang benarlah itu yang akan menang dalam sidang PK baik untuk Saka Tatal ataupun juga ke-6 terpidana lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.